Are you going to the Sports America offices? Yeah, my dad works there. Are you saying I'm fired? No, not yet. The thing is, you're not head of ad sales anymore. Carter Doria is. Are you interning there? No, I'm starting a job there. I have absolutely no idea what I'm doing. Don't tell anyone, okay? Okay. You're my new boss. I guess so. How old are you? I'm 26 years old. How old are you? I'm 51. Wow. It's like a year older than my dad, so that's weird. Yeah. Nice. Definisi strategi hubungan karyawan. Strategi hubungan karyawan menentukan tujuan dari organisasi, apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu diubah dengan cara di mana organisasi mengelola hubungannya dengan karyawan dan serikat pekerja mereka. Seperti aspek lain dari strategi SDM, strategi hubungan karyawan akan mengalir dari strategi bisnis, tetapi juga akan bertujuan untuk mendukungnya. Masalah kebijakan strategi hubungan karyawan. Strategi hubungan karyawan itu akan berkaitan dengan yang pertama, membangun hubungan yang stabil dan kooperatif dengan karyawan yang meminimalkan konflik. Yang kedua, mencapai komitmen melalui keterlibatan karyawan dan proses komunikasi. Yang ketiga, mengembangkan kebersamaan minat bersama dalam mencapai organisasi. Tujuan melalui pengembangan budaya organisasi berdasarkan nilai-nilai bersama antara manajemen dan karyawan. Ya, ada arah strategis. Jadi niat yang diungkapkan oleh strategi hubungan karyawan dapat mengarahkan organisasi menuju salah satu dari pengubahan bentuk pengakuan termasuk pengakuan serikat tunggal, perubahan dalam bentuk dan isi perjanjian prosedural, struktur perundingan baru termasuk desentralisasi atau satu meja tawar-menawar, pencapaian peningkatan tingkat komitmen melalui keterlibatan atau partisipasi sampai memberikan suara kepada karyawan, serta sengaja memotong perwakilan serikat pekerja untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan. Latar belakang dengan strategi hubungan karyawan. 4 pendekatan untuk hubungan karyawan telah diidentifikasi oleh Industri Layanan Hubungan IRS 1993, yaitu adversarial, tradisional, kemitraan, pembagian kekuatan. Melawan latar belakang preferensi untuk salah satu dari 4 pendekatan tercantum di atas, strategi hubungan karyawan akan didasarkan pada filosofi organisasi tentang jenis hubungan antara manajemen dan karyawan dan serikat pekerja, dan bagaimana mereka harus ditangani. Sebuah strategi kemitraan akan bertujuan untuk mengembangkan dan mempertahankan nilai positif, iklim hubungan karyawan yang produktif, kooperatif, dan saling percaya. Pendekatan sumber daya manusia untuk hubungan karyawan. Keunggulan kompetitif yang diidentifikasi oleh Porter pada tahun 1985
yaitu inovasi, kualitas, dan kepemimpinan biaya. Inovasi dan strategi kualitas membutuhkan komitmen karyawan, sementara strategi kepemimpinan biaya diyakini oleh banyak manajemen hanya dapat dicapai tanpa serikat pekerja. Hai, belum sebulan, kuota sebulan. Mbak. Ya, ada kuota yang cepat habis. Nih, Smartfren Super 4G kuota. Mulai 2.000 per gigi. Nah mungkin 2.000 per gigi. Smartfren sih gak mungkin banget. Miau, Smartfren mulai 2.000 per miau. Hai. Pilihan kebijakan. Sejumlah opsi kebijakan yang perlu dipertimbangkan kapan mengembangkan strategi hubungan karyawan yang memiliki 4 opsi yang dijelaskan oleh Grace pada 1995. Opsi yang pertama, realisme baru. Opsi yang kedua, kolektivisme tradisional. Opsi yang ketiga, HRM individual. Opsi keempat, lubang hitam. Itu strategi hubungan ketenaga kerjaan. Seperti strategi bisnis dan SDM lainnya, mereka yang peduli dengan hubungan karyawan, menurut Misbah, dapat muncul sebagai tanggapan terhadap perkembangan dan situasi, tetapi masih berguna untuk menghabiskan waktu dengan sengaja merumuskan strategi dan tujuannya, yaitu untuk membuat agenda bersama yang akan mengomunikasikan perspektif umum tentang apa yang perlu dilakukan. Slide selanjutnya yaitu perjanjian kemitraan. Dalam hubungan industrial, perjanjian kemitraan diartikan sebagai perjanjian di mana kedua belah pihak, manajemen dan serikat pekerja sepakat untuk bekerja sama demi keuntungan bersama mereka dan untuk mencapai iklim yang lebih kooperatif. Selanjutnya yaitu dampak kemitraan. Yang pertama, sasaran bersama. Memahami bisnis tempat kita berada. Semua karyawan harus terlibat dalam mengembangkan visi organisasi, menghasilkan arahan bersama, dan memungkinkan orang untuk melihat bagaimana mereka masuk ke dalam organisasi. Yang kedua, yaitu budaya bersama. Nilai yang disepakati mengikat kita bersama. Dalam penelitian, organisasi demi organisasi mengakui bahwa satu budaya harus membangun dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu pembelajaran bersama terus meningkatkan diri kita sendiri. Manfaat bisnis utama dari pembelajaran bersama mencakup penerimaan yang meningkat terhadap perubahan dan manfaat dari peningkatan loyalitas organisasi. Strategi suara karyawan. Seperti yang didefinisikan oleh Boxell dan Parcell, suara karyawan adalah istilah yang semakin banyak digunakan untuk mencakup berbagai proses dan struktur yang memungkinkan dan kadang-kadang memberdayakan karyawan secara tidak langsung maupun secara langsung untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan di perusahaan. Kerangka kerja untuk suara karyawan. Kerangka kerja untuk strategi suara karyawan telah dimodelkan oleh Marsington. Kerangka kerja ini mengidentifikasi dua dimensi suara, yaitu karyawan individu dan kolektif. Organisasi akan memiliki kecenderungan ke arah agenda bersama atau diperebutkan karena akan ada berbagai tingkat keterlibatan langsung dan tidak langsung, meskipun mereka tidak mungkin memiliki kemitraan dan perundingan bersama pada saat yang sama. Rencanakan suara. Strategi suara karyawan yang sesuai untuk suatu organisasi tergantung pada nilai-nilai dan sikap manajemen, dan jika ada, serikat pekerja dan iklim hubungan karyawan saat ini. Perencanaan strategis harus didasarkan pada tinjauan terhadap bentuk-bentuk suara yang ada, yang akan mencakup diskusi dengan para pemangku kepentingan seperti manajer lini, karyawan, dan perwakilan serikat pekerja. Wow! Hey yo yo go yo 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 yo. Hey yo yo guys.
guys, ketemu lagi sama gue, Kopi AC Susu. Sebelum lanjut, kita lanjut ngopi AC Susu kemasan baru. 3 syarat kopi susu enak buat gue yang ada di sini. Rasanya khas, susu tubruk susu gue, kayak gue, tubruk kopi gue, khas banget. Udah gitu, campuran kopi dan susunya kayak gue. Dan yang paling utama, terbuat dari biji gue. Asli guys. Ada bubuk biji gue. Ini yang bikin gue selalu bisa Asia. Kopi ABC Susu. Kopinya asli, rasanya pasti. Biji gue.